Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari Anda tanpa ada maksud untuk menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Percayalah bahwa Tuhan akan menempatkan orang yang tepat dalam hidup Anda di waktu yang tepat dan musim yang tepat. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Terkadang prosesnya menyakitkan dan sulit. Tapi jangan lupa bahwa ketika Tuhan diam, itu artinya Dia sedang melakukan sesuatu untuk Anda. Di Roma 8 ayat ke-28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Dikatakan di Yesaya 43 ayat 19. Sekarang, dengan janji ini, saya ingin Anda ingat bahwa apapun yang tidak berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan, ini adalah cara Tuhan untuk mengatakan bahwa Dia memiliki sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika Anda berjalan bersama Tuhan, Dia akan memberikan Anda visi. Dia akan memberikan Anda visi yang berkaitan dengan masa depan Anda, visi yang berkaitan dengan kehidupan Anda, visi yang berkaitan dengan hal-hal yang ingin Dia capai dengan Anda dan melalui Anda. Dia akan membuat Anda memiliki visi untuk memandang masa depan sehingga Anda dapat menuju ke kehidupan yang lebih baik. Setiap orang mungkin tidak melihat apa yang Anda lihat atau mengetahui masa depan yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Masalah yang sering kali datang adalah ketika beberapa dari Anda berusaha untuk mengatakan kepada semua orang apa yang Tuhan tunjukkan kepada Anda. Ini adalah suatu kesalahan yang besar yang tidak boleh Anda lakukan. Ini adalah tindakan yang salah, kecuali jika Tuhan yang menuntun Anda untuk menceritakannya. Pahamilah bahwa setan tidak tahu apa yang Anda lihat sampai Anda memberitahukannya. Dia tidak ada di mana-mana. Dia tidak tahu segalanya. Dan ketika setan mendengar tentang apa yang Anda lihat, maka dia mulai menyusun rencana untuk menghentikan Anda. Ada sebagian orang yang tidak dapat menyimpan hal-hal tertentu untuk dirinya sendiri, dan begitu mereka mendapatkan ide untuk sesuatu, mereka mulai menceritakannya kepada orang lain, dan setan pun mulai mengetahui hal itu. Dan dari sanalah, setan merancang cara untuk menghentikan ide tersebut agar tidak terwujud. Jangan pernah memberinya kesempatan itu. Karena waktu yang paling tepat untuk membunuh suatu ide adalah ketika saat ide itu masih kecil dan belum sama sekali mengeluarkan tunas. Seperti cerita di Alkitab, ketika mendengar kabar Yesus telah lahir, Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi di Bethlehem karena dia tidak mau ada raja lain selain dia. Saat yang paling tepat untuk membunuh seorang raja Yesus adalah saat Yesus masih bayi dan kecil. Maka dari itu, simpanlah visi dan ide Anda yang masih kecil untuk diri Anda sendiri saja. Dan berhati-hatilah kepada siapa Anda menceritakan ide Anda, karena itu menentukan hidup mati visi hidup Anda. Ada satu pelajaran hidup yang harus kita terima, yaitu bahwa orang datang dan orang pergi. Teman yang mungkin pernah Anda jalin di masa lalu mungkin sudah tidak ada lagi. Orang yang Anda harapkan tetap ada mungkin sudah meninggalkan Anda. Dan Anda bertanya kepada Tuhan, mengapa? Mengapa ini terjadi? Lupakanlah hal ini. Kita menyembah Tuhan yang berkuasa. Dia tidak membiarkan sesuatu terjadi dengan begitu saja. Dia selalu menginginkan yang terbaik bagi ciptaannya, dan Dia mengizinkan sesuatu terjadi bukan tanpa sebab.
Jadi berikut ini adalah 5 alasan mengapa Tuhan memisahkan seseorang dari kehidupan Anda. Yang pertama dapat berupa untuk memenuhi rencana ilahi Tuhan. Rencana utama Tuhan adalah agar kita hidup kekal bersamanya di dalam kerajaan-Nya. Dan ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita memberikan izin kepadanya untuk melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun atau siapapun yang menghalangi pemenuhan rencana Tuhan di dalam hidup kita akan Dia singkirkan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang kedua, bisa jadi mereka mungkin bersifat toksik. Ada banyak orang yang bersifat toksik di dunia ini. Dan Anda mungkin bertemu dengan beberapa dari mereka setiap hari tanpa menyadarinya. Mereka mungkin diam-diam tidak menyukai Anda dan menjadi semakin hari semakin membenci. Kita hanya melihat apa yang orang lain izinkan untuk kita lihat. Tapi Tuhan melihat hati. Dia melihat semua pikiran dan percakapan rahasia yang orang lain miliki tentang kita. Tuhan tahu persis seberapa besar beban yang dapat kita tanggung. Oleh karena itu, Dia dapat memisahkan seseorang dari hidup Anda untuk melindungi Anda. Di 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati." Alasan ketiga, mungkin karena orang tersebut dibutuhkan di tempat lain. Tuhan mungkin memisahkan seseorang dari hidup Anda karena orang tersebut dibutuhkan di tempat lain. Ini mungkin hal yang sulit untuk dimengerti, terutama jika orang tersebut adalah seorang teman baik, atau teman dekat, atau pasangan yang dicintai. Ingatlah, Tuhan memiliki rencana bagi kehidupan setiap orang, termasuk orang tersebut. Rencana Tuhan mungkin akan memisahkan mereka dari Anda, tapi pahamilah bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Mereka mungkin harus memenuhi tujuan yang diberikan Tuhan di tempat lain. Cerita di Alkitab mengatakan, di Keluaran 4 ayat 18, "Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, 'Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, untuk melihat apakah mereka masih hidup.' Yitro berkata kepada Musa, 'Pergilah dengan selamat.'" Alasan keempat, mereka mungkin bukan yang tepat untuk Anda. Terkadang Tuhan memisahkan seseorang dari hidup Anda karena dia tidak tepat untuk Anda, atau waktunya tidak tepat. Tuhan mungkin memutuskan untuk menyatukan Anda berdua di masa depan, atau mungkin juga tidak. Tuhan melihat awal dan akhir. Dia Alfa dan Omega. Anda mungkin mempertanyakan, mengapa Tuhan mengizinkan pria atau wanita yang sempurna itu keluar dari hidup Anda? Namun, Tuhan terlebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dan Dia hanya mengizinkan hal-hal yang sesuai dengan rencananya untuk terjadi. Dia tahu masa depan kita. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alasan kelima, Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik untuk Anda dan Dia ingin memberkati Anda. Terkadang kita berpegang pada sesuatu, berpikir bahwa inilah yang terbaik untuk kehidupan kita.
Kita tidak mengetahui apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Dia hanya menunggu kita untuk mempercayai Dia agar Dia dapat mencurahkan berkat-berkat-Nya. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita bisa yakin bahwa Dia senantiasa memelihara kita. Dan bahkan ketika kita memilih untuk berbuat yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, tetap saja Dia berusaha untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Tuhan sangat mengasihi Anda, dan Dia tidak akan membiarkan Anda tersesat. Dan ketika Anda memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan, akan lebih mudah untuk mengambil hikmah dari berbagai macam pengalaman. Sebagai contoh, seseorang mungkin meninggalkan Anda karena sesuatu yang Anda katakan. Jadi sekarang, Anda dapat belajar untuk mengendalikan lidah Anda dengan lebih baik. Seseorang mungkin meninggalkan Anda karena apa yang Anda lakukan terhadapnya. Dan sekarang, Anda dapat belajar bagaimana mengendalikan diri Anda atau bagaimana merespon orang lain dengan lebih baik dibandingkan hanya bereaksi. Ketika Tuhan memisahkan seseorang dari hidup Anda, janganlah mengejar mereka kembali. Saya ingin Anda melihatnya sebagai berkat yang terselubung, karena Anda tidak mengetahui apa yang Anda akan alami di masa depan. Jadi Anda perlu mempercayai Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dan setiap orang yang masuk atau keluar dari kehidupan Anda pasti ada maksud tertentu. Dan ketika mereka meninggalkan Anda, ingatlah bahwa mereka hanya memainkan sebuah peran untuk sebuah musim. Setiap orang memainkan peran yang berbeda-beda di setiap fase kehidupan Anda. Tetapi seringkali masalahnya adalah Anda membuat peran mereka bercampur aduk. Maka itu, mintalah hikmat Tuhan untuk memposisikan setiap orang yang hadir dalam hidup Anda dan memperlakukan mereka sesuai dengan peran mereka masing-masing. Jadi, dalam perjalanan hidup yang singkat ini, mungkin Anda sedang berjuang dari patah hati. Mungkin Anda sedang dalam proses perceraian. Anda bertanya pada diri Anda sendiri, bagaimana saya bisa bangkit kembali? Bagaimana saya bisa menemukan orang lain seperti dia? Bagaimana saya bisa menemukan orang lain yang dapat memahami saya seperti orang ini memahami saya? Saya punya kabar baik untuk Anda. Tidak hanya ada satu orang saja di dalam hidup Anda. Untuk setiap satu orang yang hidup, Tuhan memiliki 1000 orang untuk memberkati Anda. Tuhan memiliki 1000 orang untuk menghibur Anda. Tuhan memiliki 1000 orang untuk menguatkan Anda. Tuhan adalah penolong yang maha hadir. Dan Dia menunjukkan hal itu melalui berbagai macam orang yang Dia tempatkan untuk Anda. Jadi, apa yang Anda harus lakukan? Anda harus selalu bersikap waspada dan juga berhati-hati. Dan jika karena apapun alasannya, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari kehidupan Anda, ketahuilah bahwa peran mereka telah selesai. Jangan diperjuangkan, relakan saja mereka pergi. Semoga video ini memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati.